Hai, bertemu lagi dengan Asup. Kita akan coba sekarang mengulik sedikit tentang apa yang ada di dalam Microsoft Excel. Kalau buat saya pribadi, menggunakan Excel untuk menganalisis data, kenapa tidak juga dilakukan? Terlebih kemampuan Excel yang sangat lengkap kalau buat saya, cuma kadang kita tidak tahu fitur itu sebetulnya ada di dalam Microsoft Excel. Kita akan cobakan dengan data ini, apa yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini datanya fiktif, saya coba datanya berurut. Untuk satu kolom pertama ada 10 orang, dan di kolom kedua, kolom B, ada 10 orang juga dengan pola sama-sama. Kalau di A-nya makin naik, maka di B-nya juga akan makin naik. Kita melihat dalam hal ini bisa dari berbagai perspektif. Ini bisa berasal dari 20 partisipan yang berbeda, masing-masing diukur satu kali, atau satu orang partisipan diukur dua kali, sehingga akan ada 20 datum yang sebetulnya berasal dari 10 pasang diukur dua kali, atau bisa juga dibentuk berdasarkan ada dua orang yang diukur 10 kali, tergantung kita perspektifnya dilihat dari mana. Untuk deskriptif statistik yang akan biasanya muncul atau diperlukan adalah informasi mengenai rata-rata hitung maupun standar deviasinya. Jadi kalau dalam hal ini, kalau kita menggunakan Excel, sebetulnya sudah sangat mudah kita terlihat. Jadi kalau kita blok suatu range data, misalkan kita blok 20-20-nya, maka di kanan bawah angkanya kecil, dilihat average-nya berapa, ada berapa yang terhitung, kemudian jumlah skornya berapa. Kalau kita blok satu bagian juga terjadi hal yang sama, cuma berbedanya ini count-nya lebih sedikit karena yang diblok adalah sebagian. Nah, bagaimana dengan deskriptif statistik? Misalkan dalam hal ini kita ingin memunculkannya di dalam sheet-nya. Kalau di sini kan di dalam, katakanlah ini status bar-nya. Average-nya 9, kalau di sini ada 10 orang, sum-nya ada 90. Kalau kita mau ingin, katakanlah ini saya tulis sebagai min dari baris A, yang ini min dari baris B. Sebetulnya bisa dengan cara cepat, dengan menggunakan, kalau kita hafal, sama dengan average kurung buka, yang diminta adalah informasinya dari mana selnya di blok, kemudian kurung tutup, enter. Hasil akan sama dengan kalau kita blok ini di kanan bawah 9,5, 9,5. Atau kita bisa juga menulisnya dengan tidak pakai blok, misalkan asal kita tahu rumusnya, menulisnya bagaimana caranya. Untuk min dari B adalah dari sel B1 di sini. Jadi kita hitung dari titik pertama sampai titik terakhir B1. Titik 2 adalah sampai dengan B10. Kurung tutup, enter. Jadi ini kalau kita blok hasilnya juga 9. Lalu kalau kita mau coba min A, B, kalau kita ingin menuliskannya juga bisa dari titik pertama sampai titik terakhir. Titik pertama adalah A1, ini A1, sampai titik terakhir adalah B10. Jadi kita tinggal tulis average kurung buka A1 titik 2 sampai dengan B10 kurung tutup, enter. Jadi ini min dari kedua baris ini. Nah, bagaimana dengan standar deviasi? Jadi dalam hal ini kalau kita sudah hafal, sama dengan ftdef. Sama dengan ftdef standar deviasi kurung buka, terserah range area mana yang mau kita lihat. Kalaupun ini dari A1 sampai B10, artinya seluruh yang ada diikutkan, maka hasilnya sekian. Nah, bagaimana kalau kita tidak hafal rumusnya? Saya hapus saja biar memudahkan. Kalau kita tidak hafal rumusnya, sebetulnya bisa saja menggunakan fitur ini nih, ada tombol fx function. Jadi kalau kita ingin, misalkan kita taruh hasilnya mau di sel warna kuning ini, kita tinggal klik di selnya, diarahkan, kemudian function, ini ada
biasanya karena saya sering pakai jadi yang statistical. Lalu saya pakai stdef. stdef juga lengkap di sini. Kalau kita lihat standar deviasi itu ada untuk sejumlah hal. stdsp untuk population. Di sini ada tulisannya nih. Enter population. stds untuk yang sampel. stdfa untuk yang apa, ini yang apa, dan seterusnya. Dan juga kelebihannya adalah kita juga bisa menjadikan Excel seperti buku mata kuliah, mata pelajaran. Tinggal kita klik di sini, lalu di bawah ada help on this function. Kalau kita klik ini, dan kebetulan komputer kalian online, nanti akan merunning ke suatu website. Misalkan untuk stdef ini untuk yang estimate standard deviation untuk sampel stdf yang S. Lalu nanti kita juga bisa melihat bagaimana perhitungannya dilakukan. Jadi kalau perhitungannya dilakukan ya menggunakan ini. Kalau sampel dikurang 1, kalau populasi dibagi N langsung. Jadi dengan demikian boleh dikatakan sebetulnya Excel sudah sangat lengkap untuk belajar menganalisis data. Nah, memang kalau misalkan kita ingin coba lebih jauh, ada banyak, bukan hanya statistik deskriptif yang bisa dilakukan. Dalam hal ini bisa juga untuk statistik yang inferensial. Saya selesaikan dulu yang ini dari A1 sampai B10, lalu tinggal klik enter. Ya, ini hasilnya. Jadi boleh dikatakan ini adalah kelebihan Excel yang mungkin tidak orang banyak tahu. Kelebihan lain yang kalau buat saya sangatlah wow adalah bersifat live. Jadi artinya kalau satu informasi atau sejumlah informasi kita ubah datanya, misalkan ini saya mau ubah menjadi 8, yang ini juga 8, ini 8, 8, 8, 8 semuanya, maka kalau kita lihat di sini akan otomatis berganti. Jadi sifatnya adalah live. Jadi dengan demikian sebetulnya Excel justru jauh lebih bisa untuk kita banyak belajar dengan sifat live-nya terutama. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lakukan untuk menilai dalam analisis yang sifatnya inferensial. Kalau tadi mean dan standar deviasi adalah untuk deskriptif. Kita bisa dalam hal ini melakukan analisis korelasi. Misalkan yang sederhana, korelasi Pearson. Tulisannya Pearson, kurung buka. Nanti ini array 1, kita kemudian koma. Ini juga kita lihat nih, ada instruksinya lanjutan. Jadi tinggal kita ikutin saja. Array adalah area, kemudian koma untuk pemisah array berikutnya. Lalu tinggal enter. Kalau ini memang korelasinya tinggi karena memang pola datanya bersamaan arahnya, sama-sama naik-kenaikan di satu variabel diikuti dengan variabel atau kolom A diikuti oleh kenaikan di kolom B. Nah, sebetulnya ada lagi fitur yang mungkin tidak banyak orang tahu. Kalau misalkan bisa juga untuk melihat signifikansinya. Kalau di sini hanya menghitung berapa besaran nilai statistik inferensialnya, bisa juga untuk dilihat signifikansinya. Tapi memang kita mesti sedikit modify dulu. Bahwa dalam hal ini kita mesti mengaktifkan namanya add-ins dari file, kemudian option, kemudian ada add-ins. Ini kalau di laptop saya kebetulan sudah di setting, jadi mungkin buat kalian perlu melakukan ini. Lalu kita pilih yang dalam hal ini analysis tool pack. Kalau mau yang visual basic analysis silahkan juga. Lalu klik go. Nanti kita bisa pilih. Ini kalau saya sudah saya jalankan sebetulnya tinggal pilih minimal yang Analysis Toolpack, lalu klik OK. Bedanya di mana? Bedanya adalah di link submenu data, nanti ada data analysis. Kalau kita mau melihat menganggap ini bahwa ini adalah dari dua kelompok berbeda, dalam statistik disebut sebagai independent sample t-test. Tinggal kita klik dalam hal ini data analysis. Lalu kita tinggal pilih mana yang mau kita lihat. Ini juga ada korelasi ya, kovarian dan seterusnya. Kemudian untuk yang misalkan ini adalah dari dua kelompok yang asumsinya variansinya sama, tinggal klik.
Lalu ditanyakan range variabel 1 ini, range variabel 2 ini. Kemudian dalam hal ini hipotesisnya apakah dalam hal ini one tail atau two tail, mungkin kita bilang 1 saja. Kemudian alfanya settingnya 0,05. Kita bisa memilih outputnya akan ada di sini, di sheet ini juga, atau akan bikin worksheet baru, atau bahkan bikin file baru. Jadi kalau mungkin biar lebih memudahkan, kita lihat di dalam file ini saja, sheet ini saja, tinggal dipilih. Saya mau taruh di sini nih hasilnya. Lalu kita klik OK. Ya, ini hasilnya. Nanti kelebihannya kalau pakai analisis ini nanti akan ada nilai signifikansinya P. Jadi dengan demikian sebetulnya boleh dikatakan ini sangat powerful untuk digunakan sebagai data analysis, terutama untuk fitur data analysis yang kalian munculkan dari menambahkan di optionnya berupa add-ins tertentu. Oke, karena ini sifatnya hanya pengenalan, untuk lebih jauhnya nanti akan saya buatkan video-video Excel tips dan tips-tips program yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Terima kasih.